Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Mustika Ramanda, kelas 12 IPA 3. Menentukan isi paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit maju ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Isi paragraf biasanya ada di awal paragraf, karena kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Caranya dengan membaca secara cermat dan memahami isi paragraf tersebut, sehingga kita dapat menentukan isi suatu paragraf. Yang kedua, fakta. Fakta adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia, data keadaannya yang nyata terlihat dan telah menjadi suatu kenyataan. Ciri-ciri fakta adalah sebagai berikut. 1. Fakta memuat kenyataannya disertai bukti. Kedua, fakta bersifat objektif. Yang ketiga, fakta tidak membuat pendapat atau sanggahan pribadi. Yang keempat, sudah teruji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, memiliki data yang akurat. Yang kelima, menetapkan kebenaran yang telah terjadi. Yang ketiga, opini. Opini, pendapat atau pendirian adalah ide atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan tertentu terhadap ideologi tetapi bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian. Kebenaran atau kesalahannya tidak dapat langsung ditentukan. Pernyataan opini. Opini dapat diutarakan secara aktif maupun pasif, lisan dan baik melalui ungkapan kata yang dapat ditafsirkan dengan jelas. Opini juga dapat dinyatakan melalui perilaku, mimik, sifat maupun bahasa tubuh atau simbol-simbol tertulis. Selanjutnya, tujuan penulis. Tujuan penulis adalah penulis ingin para pembaca mengetahui maksud dari cerita atau amanat dan ide pokok yang dapat dipetik dari suatu cerita. Arti kata dan istilah. Kata adalah perwujudan perasaan dan pikiran yang dituangkan melalui bahasa. Istilah berbeda dengan kata. Kata dapat memiliki makna yang berbeda jika konteksnya berubah, sedangkan istilah memiliki makna yang tetap atau khusus dalam bidang tertentu. Istilah dibedakan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut. 1. Istilah khusus. Istilah khusus adalah kata yang pemakaian dan maknanya terbatas dalam suatu bidang tertentu. Contohnya appendektomi, kurtosis, dan plestosen. Kedua, istilah umum. Istilah umum adalah kata yang menjadi unsur bahasa umum. Contohnya takwa, penilaian, dan daya. Yang terakhir, isi biografi. Isi biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupan, baik itu kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya. Saya akhiri dengan wabillahi